Izin Bu, kami dari kelompok Al-Islam, saya Nurfaliza Sebentar. Saya Emraf Sanjani. Izin ingin bertanya tentang Al-Islam, pengaruh Al-Islam untuk ilmu kimia. Ya, Islam dan ilmu kimia itu. Jadi mungkin yang pertama itu adalah pandangan Islam tentang ilmu kimia itu, gitu ya. Mungkin beda orang beda versi. Tapi yang ada beberapa yang bisa digarisbawahi ya, bahwa sejarah perkembangan ilmu kimia dalam dunia Islam itu ada beberapa yang bisa dipelajari. Mungkin yang pertama adalah mengenai pencarian ilmu dan pengetahuan ya. Kita tahu juga ada beberapa ilmu kimia yang sudah dikenal sejak dari zaman dahulu gitu ya. Itu bahwa di dalam Islam pun kita didorong untuk mencari pengetahuan, termasuklah itu salah satunya adalah dengan ilmu kimia gitu ya. Kemudian pentingnya ilmu dan penelitian. Nah, kalau kita berbicara mengenai kimia pasti tidak terlepas dari yang namanya penelitian. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan penelitian sebagai bagian dari tanggung jawab umat manusia untuk mengelola alam semesta gitu ya. Baik itu kita tahu para ilmuwan muslim pada zaman dahulu seperti Al-Kindi gitu ya, Al-Razi dan Ibnu Sina itu sudah mempelajari ilmu lah, kayak Ibnu Sina dalam bidang pengobatan dan lain-lain gitu ya. Dan termasuk salah satunya dalam bidang ilmu kimia. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pandangan Islam tentang penciptaan dan penemuan. Pandangan Islam tentang penciptaan alam semesta dan penemuan ilmiah itu sering dianggap sebagai tanda kebesaran Allah ya. Nah, makanya kita dengan melihat ciptaan Allah kita jadi tahu bahwa kebesaran Allah itu memang sangat berbeda dengan makhluknya gitu ya. Itu termasuk salah satu dalam penciptaan dan penemuan. Kemudian pemeliharaan lingkungan, bahwa kita kimia juga tidak lepas dari yang namanya kita mengelola lingkungan. Di sini konsepnya adalah Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga alam dan sumber daya alamnya ya, termasuk memperhatikan dampak dari penggunaan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa jangan sampai nanti limbah yang dihasilkan oleh sebuah industri kimia itu mencemari lingkungan yang akhirnya juga merusak kehidupan semesta gitu ya. Itu tadi mungkin pentingnya pandangan individu dalam tentang ilmu kimia gitu ya. Ini etika Islam dalam penerapan ilmu kimia, pandangan. Oke. Yang kedua ya, etika Islam dalam penerapan ilmu kimia juga memainkan peranan penting dalam memandu cara ilmu kimia yang untuk diterapkan kepada masyarakat muslim khususnya gitu ya. Yang pertama adalah keadilan. Bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam, kita tahu ya. Dalam konteks ilmu kimia sendiri berarti memastikan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi kimia itu tidak merugikan siapapun dan lingkungan. Kita boleh bereksperimen, kita boleh menemukan, tapi jangan sampai penemuan kita itu merusak lingkungan atau membahayakan orang lain. Kemudian tanggung jawab. Islam mengajarkan konsep tanggung jawab individu terhadap tindakannya. Dan ilmu kimia berarti ilmuwan yang melakukan riset di laboratorium ataupun praktisi itu harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitian mereka dan dampaknya. Jadi memastikan bahwa penelitian dan pengembangan kimia tidak digunakan untuk yang merugikan. Makanya untuk buat bom kita tidak boleh support sebagai muslim, kimia muslim di situ ya. Atau senjata kimia untuk membunuh masyarakat atau muslimah sendiri, kayak umpamanya ada orang yang sekarang ya yang lagi untuk antara Gaza Palestina dan Israel. Kita buat senjata, ternyata senjata itu dibeli Israel, walaupun kita tidak tahu kan itu juga tidak boleh ya, karena membunuh saudara kita sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah konservasi dan lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan alam. Dalam konteksnya ini mencakup pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di mana sekarang itu, di mana perkembangan ilmu kimia itu jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian transparansi. Ya, transparansi penting dalam Islam, terutama dalam urusan publik. Ya, di mana dalam ilmu kimia berarti para ilmuwan dan praktisi harus jujur tentang hasil penelitian dan potensi resiko yang terkait dengan penggunaan bahan kimia. Ya. Kemudian yang kelima adalah kemajuan ilmiah dan pendidikan. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan ilmu pengetahuan, di mana di ilmu kimia sendiri berarti mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi baru yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Prinsip dan ajaran Islam tentang ilmu kimia itu apa? Prinsip yang tadi sebenarnya sudah mencakup di atasnya tadi ya. Prinsip dan prinsip dan ajaran Islam. Nah, Islam sebagai ajaran memberi landasan moral dan etika ya, yang penting dalam pengembangan dan penerapan ilmu kimia. Begitu ya? Berdasarkan prinsip dan ajaran Islam yang relevan dalam konteks ilmu kimia antara lain, yang pertama pencarian pengetahuan. Jadi Islam mendorong supaya umat Islam itu mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya di alam semesta ya, untuk mengetahui atau ujung-ujungnya kita ya semakin yakin ya akan kebesaran. Seperti yang sudah dibahas di kelas, kalaupun digunakan nih lautan untuk menuliskan ciptaan Allah itu tidak akan cukup ya, karena segitu banyaknya dan segitu besarnya alam semesta yang perlu kita kaji. Kita nggak mungkin mengkaji semuanya, tapi kita bisa mengkaji berdasarkan klasifikasi dan pembentukannya. Sehingga kita berperan bahwa kita orang kimia ya, berarti kita akan mungkin mengkaji yang berhubungan dengan kimia, kehidupan, lingkungan, mungkin di situ kita bisa bergerak gitu ya. Tapi di luar itu kan juga sangat banyak ilmu-ilmu lain yang mungkin itu bisa dipelajari gitu ya, dan ada mungkin yang tidak, yang ujung-ujungnya kita mungkin ya Allah sudah mengatakan ini ya, itu sampai nawa atau anak juga itu. Yang kedua juga keadilan tadi ya. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan ilmu kimia. Harus diterapkan dan didistribusikan dalam masyarakat dan risikonya. Jadi ada produk baru kimia, kita mungkin mau menawarkan, tapi samping itu kita juga menjelaskan risikonya. Sama kalau kayak minum obat, kenapa kita tidak boleh minum obat itu kebanyakan atau harus sesuai dosis. Kalau tidak sesuai dosis, ini yang menimbulkan loh, bisa diare, bisa bisa asam lambung, macam-macam gitu ya. Makanya semua sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya. Kemudian tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap tindakan yang diambil. Dalam ilmu kimia ini lebih ke penggunaan bahan kimia dan teknologi yang dikembangkan. Jadi kita berani mengembangkan bahan kimia tertentu menjadi suatu produk tertentu, artinya kita juga sudah mengkaji dampak positif dan dampak negatif dari produk yang kita produksi. Kemudian yang keempat adalah pelestarian lingkungan. Ya. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pelindung dan pemelihara alam semesta. Artinya ilmu kimia harus diterapkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dengan memprioritaskan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem dan ekologis. Jadi seperti limbah, ya jangan sampai limbah yang dihasilkan oleh industri itu mencemari lingkungan air. Ya. Apa antisipasinya ya, harus limbah itu diolah dulu, baru bisa lepaskan ke lingkungan. Jangan dari, kan banyak ya orang kadang-kadang memang pas diawasi dia memang mengolah limbahnya, pas enggak nanti dibuangnya ke sungai semuanya. Itu kan hal-hal yang melanggar hukum sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan.
Islam menghargai dan melindungi nyawa manusia. Oleh karena itu, dalam penerapan ilmu kimia, penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan manusia dari bahan kimia berbahaya dan teknologi yang berpotensi mematikan. Nanti ya, kalau nuklir boleh, tapi nuklirnya untuk apa dulu? Ya, sekarang kan nuklir juga untuk bisa memperbaiki listrik, tidak hanya untuk menghancurkan sebuah daerah. Kemudian yang keenam adalah transparansi. Islam mengajarkan pentingnya transparansi dan kejujuran. Dalam hal ilmu kimia berarti hasil penelitian dan informasi tentang bahan kimia itu harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat supaya nanti pemerintah atau pengambil kebijakan itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang ketujuh adalah pembangunan masyarakat. Dalam ilmu kimia ini diterapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Mungkin itu tadi yang poin-poin yang prinsip dan ajaran Islam yang relevan dalam konteks ilmu kimia sampai saat ini. Baik. Terima kasih atas jawaban Ibu dari wawancara ini. Sekian dari kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.